poros. Kenapa kok lebih poros? Karena kamu nempelnya belum tahu di mana langsung sudah dikasihnya. Kalau ini kan taruh di sehingga sudah cukup. Kalau tidak jelas gambarnya di situ nanti, nah itulah itu yang saya maksud troubleshooting dalam pemeriksaan. Jadi kadang kita harus merubah, mungkin kurang rapat atau mungkin ininya jadinya kurang banyak, jadi gambarnya jadi buram, keriting. Gambar normalnya aja sudah tidak jelas, apalagi keritingnya tambah lebih tidak jelas. Pernah diperiksa ini berarti? Nah, dulu kan di belakang itu buat ya ada dulu. Iya, dulu. Apa di keperawatan? Normal ya katanya. Enggak bilang kemungkinan normal ya. Saya juga nggak tahu ini normal apa enggak. Oke, jadi lid ekstremitas tempat semua sudah terpasang. Bagaimana kalau ini lepas? Nah, kalau ini lepas, ini kan netralnya atau ground. Listriknya nanti penjalanannya jelas. Namanya gambarnya bisa keriting kayak jelas gitu ya. Nanti kita nggak bisa diferensiasi mana P, mana P. Kalau IRS lebih jelas lebih besar. P sama T nya biasanya enggak. Oke. Kemudian bagaimana dengan yang prekordial? Sama ya. Ini mumpung lagi kita pegang ini. Sama dipindah. Nanti baru ditempel. Jadi kira-kira meriksa gini butuh berapa menit? 20 kan. Kalau sedang belajar. Berapa? 20? Kalau sedang belajar mungkin 20. Kalau sudah ahli berapa menit? Kayaknya tidak sampai 5 menit. Karena kalau di bidang saya di jantung itu 10 menit pertama harus sudah tahu diagnosa. Dan kalau di kakinya 20 menit sudah nggak lulus ya. Oke, ini kita sudah kasih jadi. Maaf ya. Gambarnya keriting. Ya, kemudian kadang-kadang ini bisa interferensi, tapi kalau dekat sama elektroda, kalau jauh ini nggak hilang. Saya taruh sini, kelihatan banyak orang. Kalau ada yang ngambil kelihatan. Jadi ya, ingat kemarin nempelnya gimana aja? Di interkosta 4, yang V1-nya, yang V2-nya sejajar. V1 Interkosta 4. Apa? Interkosta 4. Ingat ya, ini clavicula, selangkah. Sudah, bahasa Latin, bahasa Indonesia lupa. Belikat. Belikat belakang ya. Ya, ini bawahnya persis itu kan 1. Iya, ini kan Dua.
ya. Jadi Skapula belum yang ada. dicari cekungannya, karena kita tidak mau rekaman jantungnya terintervensi oleh tulang. Jadi cari cekungannya. Dua. Nah, lipat itu di ini sternum, di para dalam di samping. Interkostal 4. Sudah level ya sudah. C1 sudah. C2. Nah, C2 di mana? Di sejajar interkostal 4. Nah, jadi kita nggak harus menghitung dari atas, sudah tahu ini kan lurusnya gitu. Iya. Langsung tulang. Ingat, ini nggak boleh bersentuhannya. Terus C4. C4 setengah dari mid tulang. Clavicula. Iya, mid clavicula. Lagi ya. Di arah sini. Tapi ICS 5 ya. ICS 5 kan? Iya. Ini di sini. Ini yang berbeda. Nah, akan pernah kena bagian areola mami. Walaupun wanita laki sama. Ingat pasang C4 dulu karena C3 Di antara. di antaranya. Ini pasang C3 nya kalau sudah dicari pokoknya nempel dan tidak berhubungan. Kalau sampai besinya saling berhubungan nanti inversi gelombangnya jadi tebal. Semua ya. Terus C6 6 di interaksilaris. 6 itu selalu ungu alat, tapi itu suka-sukanya yang warnanya. Ini mid aksila, ini depan, ini anterior aksila. Ini aksila. Ini masih lurusnya ini berarti di sini ya. Tengah-tengah. Ini yang rawan lepas itu daerahnya. Mid aksila itu rawan lepas. Kalau anterior aksila gampang kelihatan. Ini kadang lepas tapi kita nggak tahu masih ada di situ gitu. Tapi nanti gambarnya di sini hilang. Kalau lepas gambarnya hilang, flat, lurus. Karena tidak Ya, karena tidak terdeteksi. Ini sudah terpasang semua ya. Jadi 10 leadnya sudah terpasang. Ini kita lihat di sini. Ya. Sudah ada gelombangnya kan? Iya. Nah, ini setiap alat Beda-beda. beda-beda ya. Ini nampilkan namanya single lead. Nanti yang lebih mahal lagi 3 lead. Lebih mahal lagi 6 lead. Nah, yang paling mahal 12 lead langsung. Jadi itu lurus. Langsung lurus jadi satu gambar. Nah, jadi kalau nanti teman-teman melihat hasil EKG kok langsung keluar 12. Nah, itu yang paling bagus. Biasanya paling mahal ya. Kita nggak sedang bahas mahalnya ya. Oke, kita lihat di sini gambarnya jelas. Kemudian kalau mau ganti lead, mau ngecek lead lainnya, nah nanti bisa manual dulu sebelum di print ya. Bisa dimanualkan dulu. Karena ini lead 1, itu tadi ada tulisannya atasnya tadi. Nah, itu Oh iya. kan 1. Itu berarti lead 1. Kalau kita mau ganti ke manual, nanti kita bisa geser. Satu, ya. Kemudian Satu tidak juga. muncul terus ya. Kalau kita sudah di, ya ini manualnya di situ. Jadi kalau kita mau nyetak manual gini, nah, itu kan 1, 2. Jadi nanti selalu pergantiannya kita harus mencet ini, select lead ini, ganti lead 3. Nah, jadi minimal 3 gelombang, minimal 3 siklus PCRST nya.
kita ganti lead AVR, dikasih glus kayak gini, lihat 3 gelombang AVL, dikasih glus AVL, dikasih glus V1, dikasih itu. Kalau manual kan lama tuh P2 jadinya sampai V6. sampai V6. Nah, makanya males ya ganti otomatis. Oke, selanjutnya kalau manual sama otomatis selalu ada tombolnya. Nah, masalah tulisannya ya bisa bervariasi ya, ini kan auto, ini manual. Kadang cuma A sama M, itu aja. Tergantung alat. Oke, ini sudah. Berarti kalau sudah kita tempelkan semua dan gambar di sini tampak jelas, kita bisa pencet tombol print. Kalau di sini mintanya, di sini auto atau manual sudah, kita harus cari tombol print. Karena kalau di alat saya Oh iya ini. tombol enter itu sekalian tombol print. Nah, tiap alat beda tadi. Hanya ini adalah tombol printnya. Ini nanti yang bisa kita cetak. Terus selesai. Cetak ya. Print. Nanti otomatis. Pak, habis ini dicetak. Jangan cetak ya. Jangan ngomong, napas biasa, jangan tahan napas. Reguler kayaknya. Ini keluar 3 leadnya. Ini namanya alat dengan spesifikasi 3 lead. Nah, jadi sekali keluar 3. Berarti alat kita ini 3 lead modelnya. Kalau dia sekali keluar langsung 1 ya berarti 1 lead. Kalau yang 1 lebih besar, 12 juta. Yang kita sekitar 60 sampai 100 juta. Oke, sudah jelas ya. Ini berarti kita bisa baca enggak kalau sudah gini? Prinsipnya kan kemarin gitu loh, sebelum diinterpretasi layak baca apa enggak, sebelum memutuskan lepas. Karena kalau sudah dilepas tempatnya beda, nanti beda. Nah, cuma sekarang kita cuma 1 kali buka. Jadi kalau saya mau ngasih troubleshooting, misalkan ini berubah posisi, nanti gambarnya beda, nanti nggak cukup berdasarnya. Jadi kalau saya ajarkan dulu rubah biar tahu kalian, oh ini berubah satu cm di atasnya atau di bawahnya udah berubah gambarnya. Nah, makanya kalau pertama selalu interpretasi awal adalah layak baca enggak. Oh gambarnya sudah jelas, ada P, IRS, DP. Nah, terus semua lead jelas bisa dibaca. Jadi sudah Layak baca. Kalau sudah layak baca, baru kita bilang, oke Pak, sudah selesai pemeriksaannya, leadnya dilepas. Ya, lepas ya. Ada yang ditanyakan sebelum saya lepas? Kalau lepas dipencet ya, jangan tarik, mau tarik, mau menyakiti Pak Hari. Dok, berarti ini juga yang saya pakainya yang 3 liter. Oh sudah bawa hasil. Nah, bentar. Oke. Nah, yang grup 2 orang yang sama atau orang yang prosedur gitu ya. Makanya nanti muncul di sini identitas tadi muncul ya. Nah, ini nomor ID-nya. Selalu muncul kayak gini. Nah, ini sudah disetting sama teknisinya. Dikasih Polkesmas bisa tahu kalau ini dikerjakan di sini ya. Oke. P, QRS, T. Kadang-kadang kita perlu membesarkan amplitudenya. Ini kan amplitudo normal gini.
10 mm per milivolt tadi kan 10 kotak kecil kan. Nah, ini naiknya 10 kotak kecil harusnya. Kalau ini kamu lihat tinggi banget, nah, berarti settingnya tidak standar. Kenapa nggak standar kan? Karena kadang-kadang kita perlu membesarkan ini. Ini kok nggak jelas sih P-nya. Benar-benar ada P apa enggak? Dibesarin amplitudenya. Bagaimana caranya? Ini tadi milimeter per milivolt dipencet, nanti angkanya yang ini tadi, yang amplitudenya nanti akan berubah. Nah, ini ya 10 kan kalau kita pencet ya. Jadi ininya gambar skalanya ini nanti jadi naik. Ini punya berapa macam kita lihat. Mau punya 3 macam, 4 macamnya. Ini memperkecil. Kenapa kok diperkecil? Gambarnya terlalu tinggi-tinggi. Ngecos gini. Biasanya orangnya kurus, gambarnya tinggi-tinggi, jantungnya besar tapi orangnya kurus, tinggi-tinggi gini gambarnya. Nanti akhirnya apa? Dampaknya kayak gini, tabrakan. Sehingga kita tidak jelas ini gelombang P-nya gimana, atasnya tingginya gimana, udah campur. Nah, kita perlu perkecil, caranya kayak gini. Jadi harus diulang pemisahnya, makanya tadi sebelum dilepas pertimbangkan dulu. Sudah bisa dibaca belum? Bisa, diulang. Apa sih problemnya? Oh, ini karena nyambung-nyambung, saya harus ubahnya. Nah, gitu ya. Jadi jangan kesusun lepas. Apalagi kalau di jantung, pemeriksaan pertama dengan kedua tempat harus sama persis. Nah, makanya kalau kita di RSSA, kalau diperiksa gitu di spidol ya, pasiennya nggak nyaman, tapi kita kasih tahu, Pak, ini supaya tempatnya sama terus, pemeriksaan berikutnya mohon maaf harus dikasih tambah di spidol supaya jelas tempatnya sama terus, karena naik turun sedikit sudah berubah ya. Oke, jadi ini namanya ngerubah amplitudo. Ada 4 pilihan berarti 2,5, 5, 10, sama 20. Standarnya berapa? Ya 10. Oke, berikutnya cara menaikkan kecepatan. Nah, kecepatan nih milimeter per second. Kita bisa rubah 25, 50 kan lebih besar. Nah, jadi kalau kita mau fokus ke sini, mau ditambahkan manual, nyetaklah manual, setting manual, cetak di lead 1 saja yang mau diperbesar. Nah, caranya diperbesar kecepatannya atau diperbesar amplitudenya. Ini kan tambah cepat. Ini namanya vibrasi. Jadi 5, ini 5, 10, 25, 50. Kapan kita butuh 50, kapan kita butuh yang lebih kecil tadi ada 5. Ini kan makin menunjukkan makin cepat. Makin ke 50 kan makin cepat. Berarti untuk heart rate yang sangat cepat kita harus merubah yang mana. Misalkan kemarin kasus kemarin ini alunus ini heart rate-nya 200. Dok, saya kok berdebar di kaki heart-nya 200. Kira-kira harus dirubah apanya supaya gambar PGRS-nya lebih jelas? Kan speednya harus diapakan? Diperlambat. Ditambah apa dikurangi? Menjadi 50 apa menjadi di bawah 25? Di bawah. Kan milimeter per detik. Kalau itu cepat, kalau heart rate-nya makin cepat, berarti dikurangi. nanti kan nggak jelas ya. Berarti harus kita perlambat kecepatannya di alat, bukan memperlambat heart rate-nya pasien kan ya. Yang di alat ini kita perlambat, jadi kita mau lambatkan itu. Kalau heart rate-nya terlalu pelan, kita cepetin di alat biar nggak menghabiskan kertas. Intinya cuma itu ya. Nggak menghabiskan kertas. Nah,
jadi kalau HT-nya cepat, kamu harus lambatkan ini milimeter per detiknya. Nah, misalkan Di bawah 250 kecepatan HT-nya kemarin, ya buat lebih lambat gini. Nanti saya interpretasinya lebih jelas, biar nggak keriting gini ya. Oke, standar 25. Sampai sini ada yang mengerti? Saya tadi ada yang mengerti dulu sebelum baca loh ya. Ini masih teknik operasional, yang paling penting kan di situ nanti perannya. Karena sekarang banyak banget, apalagi musim COVID ya, kelainan kardiovaskulernya hampir semua. Kalau balik dokter kandungannya konsul jantung, apa lagi itu hatinya tinggi. Karena COVID hatinya tinggi semua, konsul semua sekarang. Nah, bedanya yang bingung, saya belum pernah masang kaki sekali pun, belum pernah. Waduh, itu makanya ini penting ya. Oke, kayak gini sudah setting, matikan tadi. Oke, yuk silakan kalau ada pertanyaan sebelum latihan sendiri-sendiri. Buat mau tanya, kalau EKG itu memang harus pakai gel untuk menghilangkan listriknya, atau itu terserah dari suatu instansi? Soalnya kalau di rumah sakit biasanya nggak Alkohol. Ya, sama aja. Alkohol itu kan juga prinsipnya kan membersihkan kotoran yang di alat sini, kotoran yang di sekitar kulitnya, itu prinsipnya gitu, sehingga memperbaiki kontak area. Kalau kita mau pakai gel itu akan memperbaiki, nah, cuma secara perlindungan infeksi jadi kurang bagus, karena jeli kan cenderung nempel lama. Makanya PPI rumah sakitnya kadang-kadang nggak setuju, maunya pakai alkohol aja cepat kering. Tapi ya itulah, itu namanya pertimbangan global, bukan pertimbangan secara alat. Jadi secara alat paling bagus ya kasih jeli. Terus mau tanya lagi tuh, misal kita masang dulu, maksudnya belum dinyalain on off-nya, dipasang dulu sama yang kita nyalain on off-nya dulu, itu akan mempengaruhi hasilnya? Kalau menurut saya secara teoritis nggak akan pengaruh, cuma itu maunya alat tadi, sehingga SOP-nya itu mengikuti alatnya. Jadi alat itu kadang maunya sendiri-sendiri, kadang kita mau tempel sendiri terus dinyalakan, itu kadang mau, tapi kadang nggak mau juga. Nah, tergantung alatnya. Kalau alat-alat yang baru ini malah ditempel dulu baru dinyalakan. Ya, makanya saya tunjukkan yang punya saya itu, yang saya video di rekam jantung ICU saya itu kan gitu, kita tempeli dulu Baru dinyalakan. terus dinyalakan, langsung itu gambarnya.